Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari Titus pasal yang ketiga. Mari Bapak Ibu persiapkan Alkitab dan kita akan mulai dengan doa. Tuhan, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu, penjagaanmu, penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan sangat-sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi makanan bagi roh kami, dan biarlah roh kami yang memimpin kehidupan kami, sehingga kedagingan kami, jiwa kami, dan tubuh kami pun akan berjalan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, setiap kami satu persatu, urapi kami, jamah kami Tuhan, agar semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, mulai dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita buka Titus pasal yang ketiga. Kita akan baca pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka tetap selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apapun. Dan biarlah orang-orang yang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 mengenai pesan-pesan terakhir atau pesan-pesan penutup yang disampaikan Paulus kepada Titus, yang saat itu adalah seorang yang dipercaya untuk mengembalakan di Pulau Kreta. Ada beberapa poin yang menarik Bapak Ibu yang bisa kita ambil. Ketika pada ayat pertama dijelaskan bahwa ingatkanlah mereka supaya tunduk kepada pemerintah dan orang yang berkuasa. Menunjukkan walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi tetap dengan pemerintahan, mulai dari yang tertinggi, mungkin pemerintah Republik Indonesia, sampai yang terendah, mungkin RT sekalipun, kita harus tunduk dan taat. Artinya
tidak mempersoalkan berlebihan ketika ada ketidakcocokan. Ketika dibuat sebuah peraturan, kita ikuti sebaik mungkin. Karena kalau kita dengan yang kelihatan tidak bisa setia dan tidak bisa taat, bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Maka itu Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan melalui Paulus kepada Timotius untuk mengingatkan mereka semua, ya. Dan yang kedua, jangan mereka saling berkelahi, saling menjelekkan, ya. Jangan memfitnah, jangan bertengkar, ya. Tapi kita harus selalu bersikap ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Kepada semua orang ini berarti baik orang percaya dan orang yang tidak percaya, baik orang baik, ya, ataupun orang yang kurang baik, ya. Kita tetap harus selalu bersikap ramah. Loh, kalau bersikap ramah dengan orang yang kurang baik bagaimana? Ya, kita menyapa, tapi kita jangan percaya kepada mereka. Tetapi juga kita tidak boleh menghakimi, karena menghakimi adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Ya, kenapa? Karena kita dulu dijelaskan hidup di dalam masa-masa yang kita juga menjadi orang-orang yang jahat, ya, atau tidak baik. Jahat di sini bukan berarti seorang pembunuh, pencuri dan lain sebagainya, Bapak Ibu, tetapi orang yang mengikuti keinginan. Ya, dulu kita menjadi orang yang sangat mengingini yang namanya misalnya jabatan, kekayaan, harta. Ya, sehingga dengan itu ada saudara kita yang lebih baik, lebih berhasil, kita merasa panas, merasa sakit hati. Kok dia bisa, kok saya tidak? Padahal dia lebih jelek imannya daripada saya dan lain sebagainya. Itu dulu. Setelah kita menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, maka hal-hal itu tadi sudah tidak boleh ada lagi. Tetapi kita harus selalu bersikap lemah lembut, ya, karena kita percaya apapun yang kita miliki hari ini adalah semua karena milik Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa apa yang kita miliki adalah punyaan kita, karena sewaktu nanti diambil oleh Tuhan, entah melalui proses seperti Ayub, ya, 10 orang anaknya, istrinya, bahkan kekayaannya hilang dalam sekejap. Kalau kita memasukkan harta tadi menjadi yang nomor satu dalam hidup kita, maka kita akan ada kepahitan. Tapi kalau kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sakit hati, karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Dikatakan pada ayat kelima, kita harus justru bermegah pada waktu apa? Pada waktu Yesus datang kepada hidup kita. Artinya kita sudah diselamatkan, ya, kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak roh oleh Roh Kudus, ya. Dan ini yang harus kita pegang, bahwa kita akan menerima hidup yang kekal ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini yang ditekankan di pada ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, maka yang kedua adalah kita harus membantu orang juga supaya sungguh-sungguh percaya. Ya, jangan justru kita mendebat. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9, ya, dicari masalah silsilah, percekcokan, membahas tentang hukum Taurat, siapa yang betul dan salah. Dan itu semua tidak berguna, itu Rasul Paulus bilang. Dan hari ini kita bisa lihat di YouTube seringkali hamba-hamba Tuhan pun melakukan hal seperti itu. Mereka saling mendebat satu sama lain. Ada yang mendebat apakah baptis percik diselam atau dibelebekno kan gitu, atau baptis dicelup. Nah, yang mana yang lebih sah? Menurut firman Tuhan dikatakan itu tidak penting, ya, membahas tentang hukum Taurat, tidak penting sekali. Tapi bagaimana hidup kita bisa berbuah, itu adalah kata yang menjadi penutup daripada ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi artinya kita harus bekerja, ya. Kita punya usaha, kita punya kantor untuk kita bekerja, ya, itu untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi itu tidak serta-merta menjadi yang utama, karena hidup kita harus berbuah. Amin Bapak Ibu. Itulah pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Titus dan sangat berhubungan dengan kehidupan kita pada hari ini. Kita masuk kepada ayat yang 15, yaitu salam. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika salam ini kita baca, sebetulnya hari ini pun kita pasti mengasihi semua saudara seiman kita. Termasuk Rasul Paulus yang menulis surat ini seakan-akan seperti memberikan salam kepada kita, karena kita ada di dalam satu iman kepada Kristus Yesus, di mana kasih-Nya menyertai kita semua, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah belajar bahwa kehidupan tidak boleh diisi dengan pertengkaran, tidak boleh diisi dengan fitnah, tetapi harus diisi dengan sikap lemah lembut dan ramah satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah dilahirkan oleh Roh Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dulu kita seperti itu, tetapi hari ini janganlah kita menjadi seperti dulu. Jangan kita mengawali dengan roh dan mengakhiri dalam kedagingan. Artinya kita membuang keselamatan kita, Bapak Ibu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita menerima janji keselamatan. Tapi ketika kita membuang keselamatan tadi, yaitu mengingini dengan kedagingan yang menjadi tujuan hidup kita, kedagingan berbicara masalah kuasa, jabatan, kekayaan, kalau itu menjadi utama dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa menerima janji keselamatan. Walaupun kita menjadi seorang pengikut Kristus, walaupun kita seorang Kristen yang rajin ke gereja, tapi kalau hidup kita hanya berfokus kepada itu, tidak ada gunanya. Karena yang kita disuruh oleh Tuhan adalah pada ayat yang ke-8 tadi, supaya kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah dengan baik. Kalau kita sudah dikuatkan, kita bantu menguatkan saudara kita yang lain. Itulah yang harus kita kerjakan pada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, pesan yang sama yang Kau berikan kepada setiap kami dengan kebacaan dari Titus pasal yang ketiga tadi, Tuhan, di mana setiap kami sudah Engkau bayar lunas. Setiap kami harus hidup menurut cara yang baru, cara sesuai dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Kami harus bersikap lemah lembut dan ramah kepada siapapun, Tuhan. Dan kami tidak ingin ada pertengkaran, saling memfitnah, saling berkelahi satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami yang sudah dikuatkan oleh firman Tuhan juga membantu menguatkan orang di sekitar kami, Tuhan. Biarlah dari kehidupan kami terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.